Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad ghawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Dan alhamdulillah rasa syukur kita di pagi hari ini bisa mewujudkan salah satu bentuk ketaatan kepadanya, yakni dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini menjadi bagian dari amal-amal kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam ittiba, di dalam mengikuti risalahnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya meluangkan waktunya selesai salat subuh ini untuk barang sebentar mengikuti taklim rutin kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, sehingga dengan manfaatnya ilmu yang sampai pada kita akan menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Baik jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan dalam kesempatan di pagi hari ini, yakni sebuah tema adab ataupun hal-hal yang mesti diperhatikan oleh seorang imam, di mana setiap kita menunaikan sholat 5 waktu, kita berjamaah di masjid, maka di situ ada peran imam. Nah, di sini akan kami sampaikan adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seorang imam. Bagi imam ketika memimpin sebuah sholat berjamaah, maka kita harus mengerti kondisi makmum yang kita imami atau yang kita pimpin, karena di mana jamaah itu beragam. Ada yang sudah tua, ada yang masih anak-anak, ada yang kondisinya kuat, ada yang kondisinya lemah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mempunyai hajat, dan segala macam lainnya, yang dimana di situ banyak sekali beragam makmum yang mesti kita perhatikan. Oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi imam, maka janganlah kita menzalimi makmum. Jadi perbuatan zalim itu bukan hanya saja terjadi
kepada orang-orang yang terzalimi dalam arti tidak mendapatkan keadilan. Nah, di dalam menjalankan sholat pun juga demikian. Imam itu bisa berlaku zalim kepada makmum. Nah, jika tidak mengetahui kondisi jamaahnya, kemudian ia melaksanakan sholat itu diukur dengan kemampuannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan beberapa hadis yang mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi pegangan bagi kita yang menjadi imam ketika menjadi imam di masjid kita ini. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha al-imata anit tawili bin nasi wa yaqulu idza shalla ahadukum lin nasi falyukhaffif fa inna fihimul dha'ifi was-saqima wal kabira wadal hajati fa idza shalla li nafsihi fal yutawwalu ma syaa wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffafu salata ma'a ismamiha. Hadis ini Nabi Muhammad SAW melarang kepada para imam memperpanjang bacaan sholatnya ketika dengan orang-orang berjamaah, artinya sholat berjamaah. Nabi bersabda, ketika salah seorang dari kamu sholat untuk mengimami orang-orang, maka ringankanlah, karena sesungguhnya di antara orang-orang itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, ada yang mempunyai hajat, keperluan. Apabila kamu sholat sendiri, maka panjangkanlah sesukamu. Dan Rasulullah itu meringankan sholat jamaah serta menyempurnakannya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami salat, maka ringankanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya jika salat sendirian ini dipersilahkan untuk membaca bacaannya yang panjang-panjang, tapi kalau salat berjamaah maka Rasulullah memerintahkan untuk meringankan. Kemudian hadis yang lain, An-Nabi Hurairah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim saghira wa kabira was-sa'ifa wal marida fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sa'a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dalam kalangan kamu mengimami sholat, maka ringankanlah sholat tersebut, karena dalam jamaah tersebut ada golongan anak-anak, orang tua yang lemah dan sakit. Sekiranya sholat sendirian, maka silahkan panjangkan bacaan menurut yang dikehendaki. Ini akan kami sampaikan hadis-hadis, nanti kita coba belajar mengambil kesimpulan. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Damiri, An Abi Mas'ud Al-Ansari qala ja'a rajulun ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wallahi inni la atakharu an salatil ghadati mimma yutilu bina fiha fala fulanan fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashadda ghadaban fi mau'idatin minhu yawma idzi faqala ayyuhan nas inna minkum munaffirina faman shalla bin nasi fal yatajawwaz
fa inna fihim al-kabira was-sa'ifa wadal hajah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak jadi ikut melaksanakan sholat subuh karena lamanya sholat yang dilakukan yang diimami oleh si fulan bersama kami. Maka saya tidak pernah melihat Nabi SAW marah melebihi kemarahannya pada saat itu. Ketika sedang memberikan nasihat, beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain, maka barang siapa sholat bersama manusia sebagai imam, maka hendaknya ia meringankannya, sebab di antara mereka ada orang yang beragam itu tadi, ada orang yang lemah, ada orang yang tua, ada anak kecil, dan ada yang mempunyai hajat. Kemudian hadis berikutnya, ma sholaitu wara'a imami qad akhaffa sholatan wala atamma min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka al-sabi fa yukhaffifu makhafata an taftana ummahu. Aku tidak pernah sholat bersama seorang imam yang lebih pendek dan lebih sempurna sholatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika baginda mendengar tangisan bayi, maka dia akan meringankan sholat karena takut akan menimbulkan fitnah terhadap ibunya. Kemudian hadis berikutnya, la tubaghidu ilallahi ibadahu. Maaf, ini bukan hadis. La tubaghidu ilallahi ibadahu yakunu ahadukum imaman fayutawwalu alal qaumi sholata hatta yubaghidha ilaihim ma hum fi. Dari Umar, ini jamaah rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengingatkan kepada para imam agar tidak menimbulkan kemarahan daripada para jamaah. Jadi jamaah itu bisa menimbulkan marah ketika imam itu melakukan kezaliman terhadap jamaah. Nah, jadi Umar mengingatkan kepada jamaah, janganlah kamu membuat seorang hamba itu marah terhadap Allah dengan sebab tindakan kamu memanjangkan bacaan ketika mengimamkan sholat. Kemudian di hadis yang lain, ini agak panjang ini, Hadatsana Muhammad Ibnu Katsir faqala akhbarana Sufyan an Ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hasb an Abi Mas'ud al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu adraku as-salata mimma yutawwilu bana fulanun fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yauma idzi faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim al-marida wa dha'ifa wa hajah. Telah diceritakan kepada Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dan Ibnu Abu Khalid dari Qais bin Abu Hasim bahwasanya Ibnu Mas'ud al-Ansari berkata, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi SAW memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu. Seraya berkata, wahai manusia, kalian membuat orang itu lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah, karena di antara mereka ada orang yang sakit, ada yang lemah, dan ada yang mempunyai hajat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kami sampaikan, maka mari kita ambil hikmahnya, di mana seorang imam itu harus mengerti keadaan kondisi jamaahnya. Maka seorang imam itu di antara yang diutamakan untuk menjadi seorang imam adalah orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitar tempat di mana dilaksanakan sholat. Misalnya di masjid ini, maka diutamakan yang di sekitar di sini, yang tahu kondisi jamaahnya. Ada yang fisiknya sudah lemah, seperti Pak Basori mungkin sudah lanjut usia, dan yang lain Pak Joko dan sebagainya. Nah, ini harus dimengerti oleh imam. Kalau tidak, maka nanti imam akan melakukan perbuatan yang dolim. Nah, perbuatan dolim itu perbuatan yang sesuatu yang tidak ditempatkan pada semestinya atau tidak adil. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan membaca surat ya yang sewajarnya. Kalau kita misalkan waktu ruku, waktu sujud, nah, maka juga demikian. Jangan istilahnya tuh rukuknya saja membuat orang gemeter, sujudnya membuat orang gemetar. Nah, seperti yang terjadi hari Rabu kemarin. Mungkin ada Pak Adi ya Pak ya, ikut sholat di sini ya Pak ya. Bagaimana? Saya tanya di jamaah yang lain, Pak Bambang saya tanya belumnya. Saya menanya di luar sama Bapak siapa yang saya belum tahu namanya. Ada yang bilang begini, Pak, ini kalau tidak ada yang mengingatkan nanti pada lari jamaahnya ke tempat yang lain. Nah, dari hadis ini betul Bapak, bahwasanya Rasulullah itu sangat marah. Ternyata Rasulullah itu juga seperti halnya kita punya marah. Di mana marahnya Rasulullah? Saat apa Rasulullah itu marah? Di antaranya di dalam hadis tadi bahwasanya sahabat itu tidak melihat marahnya Rasulullah seperti halnya marahnya saat ini ketika ada sahabat yang lari dari jamaah karena imamnya tidak mengerti, tidak mau tahu dengan kondisi jamaahnya. Mohon maaf, kejadian yang kemarin hari Rabu. Nah, saya saja yang seperti ini, kondisi saya seperti ini. Mungkin kalau toh sehatnya saya ini tidak 100%, tetapi saya merasa istilahnya stamina saya itu mungkin lebih baik daripada mungkin yang usianya di atas saya. Saya saja waktu ruku itu sudah gemetar, apalagi waktu sujud. Nah, ketika selesai sholat, bagaimana rasanya Pak Adi? Seperti halnya orang yang habis lari maraton, merasakan kepayahannya itu. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadikan orang akan lari daripada jamaah. Orang akan lari dari jamaah artinya akan lari dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah dalam hal ini, dalam kasus ini itu marah? Karena akan menjadikan orang itu lari dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah itu mengajak kepada umatnya itu untuk taat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Pak Eko ikut jamaah di sini tapi kok sekarang tidak kelihatan. Sampai saya habis sholat itu akhirnya saya tahan imamnya di sini. Saya tahan, Mas, sampai itu dari mana, siapa yang menyarankan, yang menyuruh, mendorong untuk menjadi imam? Dia bilang, kenapa Pak? Kelamaan ya Pak. Nah, berarti kalau dia sudah bertanya seperti itu, dia memang lama. Nggih Pak Bambang, nggih. Memang lama. Nggih napa mboten Ibu? Loh, betul. Jadi saya sampaikan, ini kalau seperti ini bukan sholatnya, bukan menimbulkan kebaikan, tetapi fitnah. Nah, di sini juga disebutkan, sholat yang seperti itu akan mendatangkan fitnah. Nah, Pak Sugeng kemarin juga ikut sholat di sini. Nggih Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ikut sholat di sini. Saya yang seperti ini kondisinya, saya sampai kepayahan saya. Betul, Pak, mungkin Pak Budi ikut sholat di sini nggak Pak Budi? Hari Rabu kemarin. Nah, kemudian saya merasa terpancing marah karena apa? Pak Eko mencontohkan di tempat yang lain. Nah,
Akhirnya saya sepertinya, loh ini gimana nih? Memberikan peluang kepada imam yang seperti ini. Nah, di mana kita tidak tahu imam ini dari sana. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, kalau misalnya ada yang mereka yang jadi imam yang melakukan hal seperti itu, saya sampaikan kepada mereka sama masnya yang kemarin. Apa yang saya sampaikan, apa yang sampean lakukan dalam mengimami sholat ini, baik sholat maghrib maupun isya, saya ikuti maghrib sama isya. Maghrib saja saya sudah merasakan, ternyata isya iman yang sama dan yang dilakukan hal yang sama. Saya sampaikan, Mas, saya tidak akan membicarakan sampai di belakang karena itu akan menimbulkan fitnah. Tetapi saya sampaikan langsung, saya nggak mau ngomong di belakang. Ternyata jamaah di belakang itu, saya tanya Pak Arif Budi juga demikian. Sebenarnya jamaah juga sudah banyak yang mengeluh dengan seperti itu. Kalau jenengan misalnya saya sampaikan, sampai hafal Al-Quran, sampai hebat, silahkan sampaikan, tunaikan itu ketika Anda qiyamul lail, sholat sunnah, sholat malam sendirian. Nah silahkan, sampai mau sujud, mau rukuk 1 jam, silahkan. Tapi kalau seperti ini bisa jatuh, saya bilang saya seperti itu, bisa jatuh ini jemaah. Nah, kan seperti ini. Jadi sholat itu Rasulullah SAW sangat marah ketika imam itu mendolimi makmumnya, mendolimi jamaah. Dan tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu menegur sahabatnya yang meringankan sholat berjamaah, tidak ada. Tetapi Rasulullah SAW sangat marah ketika orang imamnya itu memberatkan kepada jamaahnya. Nah, di sini kalau tidak ada yang mengingatkan, bagaimana? Saya juga dapat istilahnya itu unek-unek dari jamaah yang lain. Pak, kalau ini tidak ada yang mengingatkan, nanti jamaah bisa pergi di tempat yang lain. Nah, artinya kalau pergi dari jamaah, menjauh dari Allah. Disinilah Rasulullah SAW itu marah. Disinilah Rasulullah SAW itu marah. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya sampaikan ke Pak Gatot, juga saya sampaikan ke Pak Tarmuzi, bahwasanya seperti ini. Nah, kemudian Pak Tarmuzi, nggih Pak, nanti mau akan dirapatkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih nanti di saat bulan suci Ramadan, bagaimana sholat itu bisa menjadikan jamaah itu merasa nyaman, bisa menjadikan jamaah itu merasa tentram, bukan menjadikan jamaah itu merasa tersiksa. Terlebih nanti di bulan Ramadan harus tahu kondisi jamaah. Jangan karena banyak hafalan Al-Qur'annya kemudian melakukan diukur dengan kemampuannya dan kemudian juga mengukur di tempat yang lain. Soalnya kemarin ada yang jawab seperti itu. Nah, ketua takmir kemarin saya nanya ke ketua takmir, karena ketua takmir itu harus bertanggung jawab. Dijawabnya di tempat lain dijadikan perbandingan. Tidak bisa, Bapak. Kita itu lingkungan di sini, jamaahnya di sini, kita harus tahu. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada sesuatu hal yang panjenengan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat kepada Allah, bersyukur dan semakin memperbaiki amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah agar orang tua kita dikasihi, diampuni Allah. Kita mohonkan kepada Allah agar iman kita dalam perjalanan hidup ini untuk kembali kepada Allah semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh, semakin kuat, dan keyakinan yang kita yakini adalah sebuah keyakinan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan sholiha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka samim qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.